Kemarin giliran Memes, ibunda dari musisi muda Kevin Aprilio yang menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Ibunda dari Kevin ini bersikeras kalau anaknya tidak bersalah meskipun dirinya dicecar sebanyak 34 pertanyaan oleh pihak yang berwajib. Lantas sebenarnya seperti apa perkembangan dari kasus yang melibatkan nama Kevin Aprilio sebagai terlapor ini? Dan apakah benar keluarga Kevin akan menggugat balik pihak dari Helen Yosita? Kemarin giliran ibunda Kevin Aprilio Memes diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait laporan penyanyi baru Helen Yosita atas tuduhan penipuan dan penggelapan uang. Kehadiran Memes yang seharusnya dijadwalkan pada hari Rabu tak dapat dipenuhi karena kesibukannya sebagai seorang penyanyi sekaligus ibu dan konsultan manajemen Aprilio Kingdom. Ditemani oleh kuasa hukumnya Minola Sebayang SH, nampaknya ibu dua anak ini yakin jika anaknya tidaklah bersalah. Tapi benarkah pihak Kevin akan menuntut balik kepada pihak Helen atas tuduhannya selama ini? Intinya saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik seperti apa adanya dan tentunya kemarin kalau saya nggak datang memang kemarin ada kegiatan yang kemudian saya nggak bisa. Tapi intinya semua sudah saya serahkan kepada penyidik dan saya sih kita meyakini bahwa ya keluarga kita kan mas-mas tahu sendiri kan, saya sama Mas Adi selalu menjaga reputasi keluarga kita yang sampai sekarang juga kita jaga, kita pertahankan yang sebaik mungkin. Sampai hari ini Kevin dan juga orang tuanya masih belum sampai kepada suatu keputusan apakah akan menggunakan haknya secara hukum untuk melakukan tuntutan balik atau gugatan balik. Itu belum ada ke arah sana. Yang paling penting kita lagi konsentrasi untuk menyelesaikan persoalan yang sekarang ada dulu. Memes tak pernah menyangka jika anak sulungnya harus terkena masalah hukum seperti ini. Memes yang juga terlibat dalam mengurus manajemen Aprilio Kingdom yakin jika Kevin tidak membuat kesalahan. Keyakinan itulah yang menguatkan dirinya untuk bisa terus mensupport dan membesarkan hati Kevin. Teman-teman wartawan di sini tentunya sudah mengenal kita, bisa menilai sendiri bagaimana kalian melihat itu. Jadi untuk selanjutnya mungkin abang aja ya saya berikan kepada kuasa hukum kita dari Bang Minola dan teman-teman. Tapi Mbak Memes sendiri nggak nyangka kan dengan terlibat pada anak sendiri? Semuanya sesuai dengan prosedur kita. Ya nggak melakukan apa-apa ya, maksudnya insya Allah enggak lah. Kan masih sekarang juga kalian masih suka ketemu kan? Tuduhan yang dilayangkan Helen Yosita dan ibunya Sriyatin selaku orang kedua yang menandatangani kontrak kerja sama dengan Kevin dengan lantang dibantah oleh kuasa hukum Kevin, Minola Sebayang, sarjana hukum. Menurut Minola, Kevin sudah memenuhi semua kewajibannya kepada Yosita selaku produser dengan artisnya. Namun sayang, setiap langkah yang diambil oleh sulung dari dua bersaudara ini tak sedikit pun disetujui oleh pihak Helen. Ini perjanjian kerjasama, ya perjanjian kerjasama, bukan titip jual, bukan titip edar, dan bukan perjanjian yang terkait dengan masalah titip uang untuk melaksanakan produksi. Jadi artinya ini perjanjian kerjasama itu adalah pihak pertama adalah Kevin, pihak kedua adalah Ibu Sriyatin, di mana pihak pertama itu bertindak sebagai pencipta lagu, arranger, dan juga sebagai produser dan eksekutif produser. Itu yang diperjanjikan, dan dalam perjanjian itu juga sudah diatur apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari pihak pertama dan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban daripada pihak kedua. Jadi artinya Bu Sriyatin ketika membaca ini dianggap ini sudah cocok untuk anaknya. Nah, kemudian kalau kemudian anaknya mengatakan ini nggak cocok loh, bagaimana? Karena kan yang ini kan sudah disepakati. Ya, sudah disepakati oleh Bu Yatin, ibunya Helen, bahwa pihak pertama berkewajiban untuk menyediakan wardrobe pihak kedua pada saat pemotretan, pembuatan video klip dan promo TV. Titik. Kalau memang misalnya dia mau ada artinya pendapatnya dia koma dong, harusnya koma dengan terlebih dahulu diminta persetujuan pada pihak kedua.
artinya memang mamanya sudah menyerahkan semua otoritas itu kepada Kevin. Nah, ketika Kevin melakukan apa yang sudah menjadi haknya yang sudah diberikan dalam perjanjian, ada komplain. Nah, ini yang membuat akhirnya segala sesuatunya kan jadi tersendat-sendat. Bisa dibilang ini adalah kasus hukum pertama yang melibatkan keluarga ADMS termasuk anaknya Kevin Aprilio. Keluarga musisi ini memang lebih dikenal dengan kekompakan dan keharmonisannya. Kevin yang masih sangat muda punya pemikiran berani untuk menjadi seorang pebisnis di bidang musik. Dan itu pun berhasil ia wujudkan. Orang tua mana yang tak bangga ketika melihat anak laki-lakinya yang kala itu masih berusia 21 tahun memilih untuk menjadi seorang produser dan ternyata berhasil membawa grup bandnya Viera Tel dan girl band Princess menjadi populer di jagat hiburan. Berkat tangan dinginnya itulah akhirnya Kevin kebanjiran tawaran untuk mengorbitkan bibit-bibit baru untuk ia jadikan seorang penyanyi. Ya, saya sih kita yakini bahwa ya keluarga kita kan mas-mas tahu sendiri, saya sama Mas Adi selalu menjaga reputasi keluarga kita yang sampai sekarang juga kita jaga, kita pertahankan yang sebaik mungkin. Progres pencapaiannya dan itulah yang disampaikan oleh pihak Mbak Memes ke penyidik. Ya, jadi kalau memang misalnya dianggap misalnya ada penggelapan, artinya mau menahan uang, ini nggak bicara seperti itu, tapi artinya adalah perjanjiannya sendiri masih berlangsung sampai 2014 ya, dan sampai persoalan ini muncul, artinya semua hal yang menjadi kewajiban daripada Kevin dalam perjanjian itu sudah direalisasikan hampir seluruhnya ya, dan hak daripada Kevin tentu adalah senilai yang sudah disepakati dan disetujui dari sejak awal.